Nah, berarti sekarang ini masyarakat melihat potretnya Jogokarian ya, baik dari potret sejarah maupun potret praktiknya, ya potret praktik yang sekarang sedang atau sebelum-sebelumnya sudah berjalan. Nah, satu lagi Ustadz Jazir sekarang, tolong tanamkan kekuatan sisi ruhiyah. Kan Ustadz Jazir bisa seperti ini, pasti ada motifnya, ada latar belakangnya, ada semangat yang melatar belakangi ini. Misalnya kalau kita lihat dalam sejarahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam menghadapi krisis, itu secara pribadi dicatat dalam sejarah, beliau merasa bertanggung jawab. Yang kedua, adil dalam mengemban penderitaan krisis dan memberlakukan keteladanan bagi umat. Kira-kira kalau dari pengalaman, kalau saya sih menangkapnya tadi karena Ustadz Jazir sudah punya pengalaman di Jogja pada masa itu ya, dan di Orde Lama kemudian terjadi pergantian. Untuk menyadarkan kembali umat Islam khususnya pada hari ini, semangat apa yang harusnya muncul dari para tokoh, dari para pengurus masjid, para asatid dan seterusnya? Ya, kalau saya itu belajar saja dari aspek sejarah karena saya sangat meminati sejarah ya. Jadi pola-pola kehidupan masyarakat itu kan ada rumus historisnya, ya, rumus historisnya. Jadi satu contoh begini, ya, krisis dimulai dari krisis moral sebetulnya. Ketika masyarakat mengabaikan rasa keagamaan. Misalnya kalau di Indonesia ini, para pendiri negara kan sudah sepakat meletakkan dasar negara kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Dan Soekarno sebagai penggali Pancasila menjelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Jadi pidato Soekarno di dalam peringatan Nuzul Quran tahun 63 diulang dalam pidato beliau ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di dalam bidang ilmu tauhid. Soekarno menjelaskan begini, kepercayaan akan Tuhan yang satu itu, ketuhanan yang Maha Esa, tidak lain ialah tauhid. Tauhid yang menjadi api, yang menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam Quran suci itu. Dan jikalau tauhid itu telah pula menyala-nyala dan berkobar-kobar pula dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak pernah mati. Nah, ketika Soekarno lalai merangkul PKI yang ateis dalam kabinetnya, akhirnya Soekarno menghadapi panggung kehinaannya sendiri dan kemudian turun. Ya, nah itu selalu begitu. Ya, hanya karena kepentingan politik dan ekonomi negara, prinsip dasar tidak diabaikan, ya, tidak diperhatikan. Membuat hubungan yang sangat erat dengan Cina waktu itu, poros Jakarta-Peking. Maka ketika demo para mahasiswa dan pelajar kami KAPI tahun 66 itu kan seruannya, ya, Soekarno anjing Peking mahmilu kan, Soekarno tukang kawin mahmilu kan. Jadi Soekarno disebut anjing Peking karena menempelkan kepentingan besar bangsa dan negara ini kepada Cina yang komunis waktu itu, yang berpusat di Peking. Ya. Nah, jadi ketika sekali lagi pola ini akan berulang ketika kita tidak memegang teguh komitmen, pasti yang terjadi adalah kehancuran. Oleh karena itu kita melihat situasi seperti ini, krisis moral ketika para pemimpin negara mengabaikan agama, menyudutkan ustadz-ustadz, membiarkan para penista agama leluasa, ya seperti dulu Bung Karno itu sampai ya menganggap yang menolak
komunis masuk dalam kabinet dianggap komunistofobia, dicaci maki di panggung-panggung politik, ya lewat koran-koran, karena dulu belum ada media massa, belum ada pendengung atau buzzer gitu ya. Itu dicaci sampai di penjara, ya. Buya Hamka, Muhammad Natsir, Muhammad Rum, Kasman Singoti Mejo, ya Haji Isa Ansori, ya semua tokoh-tokoh EZ Mutakin semuanya masuk dalam penjara. Kemudian organisasi yang teguh dan menolak pelanggaran dasar negara dengan merangkul PKI itu dibubarkan, Masyumi misalnya. Ya, maka Allah meningkatkan krisis moral ini ke krisis ekonomi susah. Ya, pada waktu itu Indonesia mengalami krisis ekonomi. Didatangkan wabah lagi, malaria, Homorudin, ya, Sukubis, beri-beri. Setelah itu krisis pangan Aljo, ya, kita gagal panen, banyak tikus di mana-mana, impor beras nggak ada, disekat oleh Amerika ketika Vietnam dan Thailand panen raya padi tidak boleh masuk ke Indonesia, kita nggak ada beras. Sampai pegawai negeri waktu itu dibuatkan beras tiruan namanya tekad, telo, kacang, jagung digiling, dibentuk beras tiruan, dibagi sebagai beras bagi pegawai negeri waktu itu karena nggak ada beras sesungguhnya. Ya, ngambilnya pakai kupon, maka muncul istilah beras kupon. Jadi polanya selalu begitu. Ketika lalai pada agama, menistakan ulama, memojokkan ini, memberi ruang pada orang-orang yang benci agama, maka pasti Allah akan mengingatkan. Muncullah kemudian krisis berupa penyakit, kemudian krisis pangan, kebangkrutan ekonomi, ya. Waktu itu kemudian nanti akan berujung krisis politik. Kalau sudah nggak bisa diingatkan lagi, ya tadi rejimnya harus diganti. Nah, oleh karena itu kita yang ada di bawah ini harus memikirkan masyarakat yang akan terdampak, maka masjid harus jadi kartu penyelamat, karena kalau tidak akan terjadi terulang seperti pada masa dulu, akhirnya misionaris yang mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, tidak boleh terulang, maka masjid harus dari sekarang harus merintis itu. Jadi semua kas masjid, dana yang ada di masjid sekarang harus dimobilisasi untuk menghasilkan ketahanan pangan. Kalau 6 atau 7 bulan atau 1 tahun ke depan terjadi krisis betul, kita sudah siap, jangan sampai nanti misionaris yang memanfaatkan kesempatan ini. Nah, saya kira itu motivasi yang kita bersikap karena kita pernah mengalami, ya, saya mengalami dan saya membaca sejarahnya. Jadi hal inilah yang kemudian membangun kesadaran. Kok sepertinya gejalanya akan begitu. Gitu. Baik. Pada saat itu Ustadz Jazir ada gejala ini juga nggak dari krisis moneternya selain krisis pangan pada masa itu? Terjadi krisis moneter juga nggak pada saat itu? Jadi dulu diawali dengan pada masa itu terjadi krisis moneter atau tidak? Krisis moneter terjadi nggak pada masa itu? Oh iya. Betul, jadi krisisnya itu diawali kemudian krisis ekonomi. Jadi gini, waktu itu beras itu yang semula harganya hanya 26.000 1 ton, 26.000 itu 1 ton. Karena saya ingat pada waktu itu saya ikut bapak saya membeli sepeda Gazelle baru. Itu harganya 26.000, itu sama dengan 1 ton beras C4. Ya, jadi waktu itu. Nah, setelah terjadi krisis itu, beras itu kemudian menjadi 300. Artinya nilai uang itu sangat tidak berharga. Anjlok ya. Jadi sebelum terjadi itu, saya sekolah TK ya. Itu masih bisa dikasih uang saku itu Rp0,5. Itu sudah bisa beli singkong atau sate, ya, 1 tusuk. Ya. Kemudian uang Rp1 pun nggak ada. Jadi paling kecil waktu itu Rp5. Ya. Jadi itu
ya luar biasa ya. Mungkin tidak hanya resesi, tapi itu depresi ya. Depresi juga. Ya. Jadi pengusaha-pengusaha kemudian gulung tikar. Jadi bapak saya dulu pengusaha batik, pengusaha tenun, kemudian sudah tidak bisa usaha apa-apa karena jualan juga nggak laku, nggak ada yang beli, ya karena untuk beli pangan saja susah. Baik. Ya jadi Ustaz Jazir, itu selalu diawali. Ustaz Jazir, saya mau bertanya. Ketika seorang pemimpin. Sekarang Halo, ya? kita ke masyarakatnya sekarang. Apa yang dilakukan oleh masyarakat pada masa itu dalam rangka mempertahankan dirinya secara pangan? Baik di tingkat masjid kah, atau di tingkat desa kah, atau di tingkat ormas kah? Apa yang dilakukan pada masa itu, Ustaz Jazir? Untuk menjaga ketahanan pangan mereka. Pada masa itu masyarakat tidak melakukan upaya itu karena dicekoi pidato-pidato Bung Karno bahwa ancaman nekolim Malaysia ya, sehingga malah ganyang Malaysia kan gitu ya. Tiap hari demo gantung Tengku Abdurrahman. Ya awal-awal ya semangat, tapi lapar lama-lama susah. Akhirnya yang di demo akhirnya Bung Karno karena beras mahal, muncullah Tritura gitu loh. Ya. Jadi itu pengalihan isunya ke sana ya? Itu dimobilisasi untuk ya pengalihan isu ya. Masyarakat itu tidak malah digerakkan untuk produktif pangan, tapi diagitasi untuk membela pemimpin sampai muncullah semboyan pejah gesang derek Bung Karno misalnya gitu. Jadi pencitraan Bung Karno itu hebat, pokoknya hidup mati ikut Bung Karno. Jadi dulu lewat media-media yang ada ya, koran, radio, kalau sampai ada lagu ya yang sangat populer pada waktu ini dinyanyikan oleh penyanyi remaja yang terkenal Lilis Suryani itu ya. Lagunya judulnya Bapak Kami Soekarno ya, lagunya luar biasa ini ya. Laguku ini akan ku persembahkan pada Paduka yang agung serta mulia. Nah, jadi justru rakyat lapar itu diajari untuk membenarkan semua langkah pimpinan, pemimpin besar revolusi. Ya, jadi bukan disadarkan ini mau krisis, ayo produksi pangan, ayo tidak, tapi ayo bela Bung Karno. Bung Karno diancam oleh Amerika, Bung Karno diancam nekolim, Bung Karno gitu. Kalau sekarang pemimpin tuh diancam oleh khilafah, mungkin sama lah kira-kira gitu. Jadi maka tidak boleh bodoh kita, maka biarlah itu panggung buzzer begitu, kita gerakkan masyarakat untuk ketahanan pangan. Kalau sampai meningkat dari krisis pandemi ini, al-khauf kekurangan pangan, maka masjid tidak usah peduli dengan ya dengungan-dengungan itu, bangun kekuatan pangan, daulat ekonomi rakyat. Itu nanti rakyat dijelaskan ya, jangan larut oleh pencitraan gitu. Wah, luar biasa nih Ustaz Jazir. Ini sifatnya tutur sejarah tetapi sangat gamblang dan kayaknya mengalir. Artinya Ustaz Jazir tidak melakukan proses cocoklogi, dicocok-cocokkan, tidak, memang alurnya sedemikian rupa ya. Artinya Ustaz Jazir juga nggak ngarang-ngarang diloncat-loncatkan biar cocok-cocok pada hari ini gitu, nggak sengaja dicocok-cocokkan ya. Saya hanya bicara fakta yang kita alami ya, yang kemudian benar-benar terjadi gitu ya, tahapan itu. Jadi ketika mulai terjadi pandemi itu, makanya saya langsung membuat maklumat di masjid. Jadi masjid ini tidak akan kita tutup, masjid akan melakukan protokoler begini ya, karena kemungkinan akan terjadi nanti. Jadi saya bacakan surat Al-Baqarah 55, antisipasinya apa, karena pengalaman dulu terjadi seperti itu. Maka masjid-masjid yang lain masih gugup, kami sudah melakukan, karena dari awal pandemi ini kita sudah membaca kok sepertinya kok alurnya masih seperti alur seperti itu gitu. Iya. Baik, berarti tidak pakai jas merah di sini ya?
Jas merahnya dilupakan. Ya, Jas merah jadi dilupakan. saya kira inilah yang kita sering lupa, bahwa pengalaman masa lalu itu tidak pernah kita pelajari dengan baik. Ya.